Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah. Saya Bidaini, kami dari program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Mataram. Pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait kurikulum bahasa Arab kelas 1 MTS semester 2. Dalam kurikulum Merdeka, itu terdiri dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran, yang dimana ketiga hal tersebut biasa disingkat dengan CP, TP, dan juga ATP. Pembahasan yang pertama yaitu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Terdapat 4 elemen yang harus ada di dalamnya, di antaranya menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Di kelas 1 MTS semester 2 terdiri dari 3 lingkup materi, yaitu alamat, rumah, dan keluarga. Elemen yang pertama yaitu menyimak. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu mengeksplorasi informasi yang didengar tentang alamat, rumah, dan keluarga dengan menggunakan susunan gramatikal di bawah ini untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari teks yang didengar. Adapun tujuan pembelajarannya, mengeksplorasi informasi yang didengar tentang alamat, rumah, dan keluarga menggunakan susunan gramatikal mubtada khabar, al-arqam, khabarul muqaddam, mubtada muakhar, dan tasriful lughawi fi'lul mudhari'. Elemen yang kedua yaitu berbicara. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu membangun interaksi tentang alamat, rumah, dan keluarga dengan menggunakan susunan gramatikal. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu membangun interaksi tentang alamat, rumah, dan keluarga dan menggunakan susunan gramatikal mubtada khabar, al-arqam, khabarul muqaddam, mubtada muakhar, tasriful lughawi, fi'lul mudhari' sebagai alat komunikasi global. Elemen yang ketiga yaitu membaca dan memirsa. Tujuan capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami dan merefleksi berbagai jenis teks visual atau multimoda tentang alamat, rumah, dan keluarga dengan menggunakan susunan gramatikal. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu memahami berbagai jenis teks visual atau multimoda tentang alamat, rumah, dan keluarga, merefleksi berbagai jenis teks visual atau multimoda tentang alamat, rumah, dan keluarga, dan menggunakan susunan gramatikal mubtada khabar, al-arqam, khabarul muqaddam, mubtada muakhar, tasriful lughawi, fi'lul mudhari'. Elemen yang terakhir yaitu menulis, mempresentasikan. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menghubungkan dan memaparkan kalimat melalui paragraf sederhana pada berbagai jenis teks dan membuat urutan yang terhubung secara logis tentang alamat, rumah, dan keluarga dengan menggunakan susunan gramatikal. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menghubungkan kalimat melalui paragraf sederhana pada berbagai jenis teks tentang alamat, rumah, dan keluarga, memaparkan kalimat melalui paragraf sederhana pada berbagai jenis teks tentang alamat, rumah, dan keluarga, membuat urutan yang terhubung secara logis tentang perkenalan tentang alamat, rumah, dan keluarga, serta menggunakan susunan gramatikal. Pembahasan selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajaran atau ATP. Lingkup materi pertama yakni tentang alamat. Nah, alur tujuan pembelajarannya yang pertama, mengeksplorasi informasi yang didengar tentang alamat. Dua, menggunakan susunan gramatikal al-arqam untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari teks yang didengar. Yang ketiga, membangun interaksi tentang alamat. Empat, menggunakan susunan gramatikal al-arqam sebagai alat komunikasi global. Yang kelima, memahami berbagai jenis teks visual tentang alamat. Yang keenam, merefleksi berbagai jenis teks visual tentang alamat. Yang ketujuh, menggunakan susunan gramatikal al-arqam untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks.
Yang kedelapan, menghubungkan kalimat melalui paragraf sederhana pada berbagai jenis teks tentang alamat. Yang kesembilan, memaparkan kalimat melalui paragraf sederhana pada berbagai jenis teks tentang alamat. Lingkup materi yang kedua yaitu rumah. Alur tujuan pembelajarannya yang pertama, mengeksplorasi informasi yang didengar tentang rumah menggunakan susunan gramatikal khobar muqaddam mubtada muakhar untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari teks yang didengar, membangun interaksi tentang kalam menggunakan susunan gramatikal khobar muqaddam mubtada muakhar sebagai alat komunikasi global, memahami berbagai jenis teks visual tentang rumah, merefleksi berbagai jenis teks visual tentang rumah, menggunakan susunan gramatikal khabar muqaddam mubtada muakhar untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks, menghubungkan kalimat melalui paragraf sederhana pada berbagai jenis teks tentang rumah, memaparkan kalimat melalui paragraf sederhana pada berbagai jenis teks tentang rumah, membuat urutan yang terhubung secara logis tentang rumah, dan menggunakan susunan gramatikal khabar muqaddam mubtada muakhar untuk mengungkapkan gagasan sesuai dengan struktur teks secara tulis dan lisan. Ruang lingkup materi yang ketiga yaitu keluarga. Alur tujuan pembelajarannya yang pertama, mengeksplorasi informasi yang didengar tentang keluarga. Yang kedua, menggunakan susunan gramatikal khabar muqaddam mubtada muakhar untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari teks yang didengar. Yang ketiga, membangun interaksi tentang keluarga menggunakan susunan gramatikal khobar muqaddam mubtada muakhar sebagai alat komunikasi global, memahami berbagai jenis teks visual tentang keluarga, merefleksi berbagai jenis teks visual tentang keluarga, menggunakan susunan gramatikal khobar muqaddam mubtada muakhar untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks, menghubungkan kalimat melalui paragraf sederhana pada berbagai jenis teks tentang keluarga, memaparkan kalimat melalui paragraf sederhana pada berbagai jenis teks tentang keluarga, membuat urutan yang terhubung secara logis tentang keluarga, dan yang terakhir menggunakan susunan gramatikal khobar muqaddam mubtada muakhar untuk mengungkapkan gagasan sesuai dengan struktur teks secara tulis dan lisan. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu indikator dari 4 elemen tersebut, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Elemen yang pertama yakni istima. Indikatornya pertama, menirukan langsung bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang didengarkan. Yang kedua, menyebutkan kembali bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan, menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan, memperagakan bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan, menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang didengarkan, mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan, menyalin atau menulis kembali bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan. Yang terakhir yakni mengungkapkan kembali atau bercerita tentang isi wacana yang telah didengar. Elemen yang kedua yaitu kalam. Indikatornya yang pertama menirukan contoh ungkapan sederhana, menghafalkan ungkapan sederhana, melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan benar, memperagakan ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon dalam teks dialog baik tanpa teks atau dengan teks, memperagakan teks hiwar dengan tepat, serta mampu bertanya dan menjawab dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Elemen yang ketiga yakni qiraah. Indikatornya satu, membaca huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab dengan intonasi dan makhraj yang benar. Yang kedua, menentukan arti kosakata dalam teks. Yang ketiga, menerjemahkan frase dan kalimat bahasa Arab dalam teks,
4. Menggunakan kosakata dalam konteks kalimat. Yang kelima, menentukan tema teks. Yang keenam, menceritakan kembali isi teks. Yang ketujuh, meringkas secara lisan isi teks dengan bahasa Arab. Elemen yang terakhir yaitu kitabah. Indikatornya, yang pertama, menyusun huruf-huruf menjadi kata-kata dengan benar, menyusun kata-kata menjadi kalimat sempurna, menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf, menyusun kalimat dengan pola tertentu sesuai struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar, menulis wacana yang diperdengarkan, menggunakan atau mengucapkan mufradat dengan teks dalam berbagai kalimat, menceritakan kembali tema yang dipelajari, menggunakan ungkapan sederhana dengan baik dan benar, menyalin atau menulis kosakata atau kalimat-kalimat sesuai contoh dengan tepat dan benar. Yang ke-10, mengenal konsep struktur bahasa sederhana yang dipelajari secara tepat, mengenal ciri-ciri dari struktur bahasa sederhana yang dipelajari secara tepat, membedakan dua pola bentukan kata atau pola kalimat, membaca kalimat yang berstruktur bahasa sederhana yang dipelajari secara tepat, mengidentifikasi bentuk kata tertentu dalam teks, yang terakhir, mengidentifikasi pola kalimat dalam teks. Itulah pembahasan terkait kurikulum Bahasa Arab kelas 1 MTS semester 2. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang salah dalam video ini. Wa naqulu syukron wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.